Shalom, salam damai, salam kasih, dan selamat bertemu lagi pada hari ini di dalam firman Tuhan, renungan harian kita. Semoga apapun yang akan kita pelajari hari ini menjadi nasihat yang baik, yang membawa dan meneguhkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita teruskan firman Tuhan ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa di syurga, berkatilah kami, biar kami memahami firman-Mu hari ini dengan begitu jelas. Dan kami tahu apa nasihat Tuhan bagi diri kami masing-masing. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini dengan judul Gelaran Mulia, Januari 26. Ayat untuk kita renungkan bersama atau untuk kita pelajari bersama pada hari ini adalah 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, ayat yang begitu menarik, ayat yang begitu memberi semangat, ayat ini adalah ayat yang begitu membawa kita untuk melihat terus dekat kepada Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa kamu ini adalah yang terpilih. Daripada rekod manusia yang paling lama, kita boleh menemui case segregasi kelas sosial. Tidak boleh diubah atau yang berakhir dengan kedudukan istimewa. Manakala yang lain di pihak yang bertentangan kekal sebagai yang paling miskin dan tertindas. Golongan istimewa selain kekayaan dan kelebihan boleh menyandang gelaran mulia. Warisan terbaru amalan ini datang dari era Feder Eropa abad. Apabila raja-raja memberikan gelaran mulia kepada mereka yang memperoleh kemenangan dalam pertempuran atau pencapaian intelek atau sosial. Beberapa gelaran adalah kekal dan pada kematian beneficiari dipindahkan kepada warisan mereka. Wah, sungguh baik, sungguh bagus mendapat gelaran yang sangat indah. Siapa yang tidak mau mendapat gelaran? Pastinya sebagai seorang manusia, kita akan memiliki hati mahu ada gelaran yang tertentu dalam hidup kita. Tidak kira apapun gelaran itu, pastinya kita punya keinginan untuk punya gelaran. Walaupun itu yang gelaran paling rendah yang dipanggil ataupun diberikan kepada kita. Saudara-saudara, beberapa negara mengekalkan sistem ini sehingga hari ini dan mempunyai duke, archduke, marquess, marquis, count, viscount, baron, tuan-tuan, dan puan-puan yang mempunyai dokumen rasmi yang mengesahkan kebangsawanan mereka. Dengan cara ini, pemegang kelayakan seperti itu mempunyai akses kepada acara pribadi yang didedikasi untuk orang-orang daripada keturunan mereka dan menikmati penghormatan serta pendapatan yang berkaitan dengan gelaran ini. Wah, sungguh indah mendapat gelaran-gelaran yang indah. Sistem ini dalam apa cara sekalipun tidak sepadan dengan message Kristen yang mengingatkan kita bahwa kita semua ialah anak-anak Tuhan melalui iman kepada Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 26. Bahwa dengan Tuhan tidak ada pilih kasih antara manusia. Roma 2 ayat 11. Atau bahwa yang pertama akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Matius 20 ayat 16. Ingat ini,
bahwa tidak ada pilih kasih antara manusia. Semuanya akan mendapat gelar daripada Tuhan Yesus. Tuhan sudah sediakan. Namun demikian, mungkin untuk menginspirasi keberanian orang-orang Kristen yang dibenci pada zamannya, Rasul Petrus menggunakan beberapa gelar agung yang mengesahkan status bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, untuk semua kita yang memutuskan untuk mengumumkan berkat dan kebaikan Bapa Surgawi kita. Ini adalah untuk membawa supaya kita melihat dalam diri kita bahwa, oh, saya ini adalah daripada umat Tuhan. Bukan bermaksud mau menyombongkan diri, tetapi memiliki maksud yang tertentu. Pada masa lalu, terdapat sebuah rancangan TV populer yang dipanggil Ratu Sehari atau frasa yang serupa. Selama sehari orang terpilih, biasanya ibu dan suri rumah mendapat rawatan kecantikan, pakaian yang sangat cantik, dan banyak peluang hiburan dengan jamuan dan kata-kata pujian pada hari tersebut. Orang yang bertua itu dilarang melakukan apa-apa kerja karena ada orang lain yang akan terpaksa bekerjanya. Nah, seperti itulah yang terjadi. Sudah tentu hanya beberapa wanita yang mendapat penghormatan sebagai ratu. Selama sehari, petikan hari ini mengurniakan keturunan dan martabat kepada kita, bukan oleh kuasa seorang yang mulia, tapi oleh Raja alam semesta sendiri. Dan bukan saja untuk sehari, tapi untuk selama-lamanya. Pikirkan tentang keturunan terkenal yang Anda miliki sebagai anak Tuhan, dan hak istimewa yang Anda miliki untuk melayani. Jadi firman Tuhan hari ini membawa kepada kita bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan dan memiliki gelar yang istimewa daripada Tuhan. Semoga kita diberkati. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih firman yang begitu baik kepada kami hari ini. Inilah doa kami hari ini. Jagai kami dalam nama Yesus. Amin. Ku